Desember 2020. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang berada di tempat ini maupun yang bersama-sama mengikuti perayaan Natal dengan live streaming melalui Zoom dan live Facebook. Kami juga secara khusus menyambut Bapak terkasih, Bapak Jonathan L. Parapak, selaku Rektor Universitas Pelita Harapan, Bapak Demanongkan, jika hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini, selaku pimpinan SLH Toraja, Ibu Debi selaku orang tua kami di UPH, serta teman-teman saudara-saudari kami dari perwakilan Ikatan Alumni UPH, perwakilan dari generasi Toraja UPH Surabaya, atau yang kita kenal dengan Genorus, serta teman-teman dari PPGT Tangerang, dan tak lupa keluarga besar Kamali dan Sikamali. Adapun tema Natal kita saat ini yaitu mereka akan menamakannya Immanuel sebagai tema bersama di Natal 2020 dan terambil dari Matius 1 ayat 23. Berdasarkan tema tersebut, panitia mengambil subtema, ia telah melakukan perbuatan besar dan namanya adalah kudus. Subtema ini diambil dari Lukas 1 ayatnya yang ke-49 yang berbunyi, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama yaitu yang pertama pembukaan yang Natal yang akan disampaikan oleh Kak Dion. Yang ketiga ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Alfred Angwi. Yang keempat pesan dan sambutan Natal yang pertama dari Ketua Sikamali. Sambutan yang kedua dari Ketua Sikamali. Yang ketiga dari Ketua Alumni Universitas Pelita Harapan. Yang keempat Pak Parapak. Dan acara yang kelima yaitu sesi foto bersama dan acara yang keenam penutup. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum sempat bergabung atau yang masih berusaha bergabung, kita akan dipimpin oleh Kak Nancy dalam satu kegiatan. Kepada Kak Nancy, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Tiara dan juga Janet. Saya berharap suara saya terdengar dengan jelas ya, teman-teman semua. Oke, pagi hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, kita sudah ada 55 orang, kita menunggu rekan-rekan yang lainnya yang masih banyak ya. Oke, ice breaking kita pagi hari ini itu sebenarnya udah sering dimainkan, namanya Never Have I Ever. Tapi ini kita akan lakukan dalam bahasa Toraja ya, dan rules-nya cukup unik. Saya akan menyebutkan satu kalimat. Apabila rekan-rekan semua merasa sedang mengalami kalimat tersebut, silakan mengaktifkan kamera, gitu ya. Kalau misalnya ada yang belum mandi dan masih belum percaya diri untuk menunjukkan mukanya, boleh diaktifin aja kameranya, ngelihat atap-atap rumah juga nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting kalau misalnya rekan-rekan merasa mengalami statement yang akan saya sebutkan, boleh dimatikan kamera, tapi jika tidak, boleh dimatikan kameranya. Kita akan coba ya, ini contoh. Yang pertama, si tandana tetau pimpin ice breaking. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi sepertinya banyak ya yang kenalan dengan saya. Oke, terima kasih rekan-rekan, boleh dimatikan lagi kameranya. Jadi gitu ya, kalau misalnya merasa mengalami, boleh dinyalakan kameranya. Nggak kelihatan muka juga nggak apa-apa, yang penting kameranya nyala. Boleh langit-langit aja deh, atap-atap rumah juga nggak apa-apa. Oke, kita akan masuk ke pernyataan yang pertama. Lan sang minggu yate, den mo kukande dupuk baik. Yang merasa mengalami boleh dinyalakan kamera dalam 5, 4, 3, 2, 1. Wah, Ibu Debi sudah makan daging babi ya dalam minggu ini.
Kak Darmayanti juga, Angel juga, Angelin juga. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Boleh dimatikan kameranya? Kita akan masuk ke pernyataan yang kedua. Mak Natal jolu tondok natau sabak corona. 5, 4, 3, 2, 1. Sepertinya Kak Yanti masih menyalakan kamera. Siapa lagi nih? Jewel juga nggak pulang. Kak Marlita juga, Lorita juga. Banyak ya yang nggak pulang. Mbak Natal Jolu tondok Natal. Oke, terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Kita masuk ke statement yang ketiga. Yan nama baksos tahu, jobang na dikak dapo. Yan nama baksos tahu, jobang na dikak dapo. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita cek indan na jobang dapo ke mak baksos si tahu. Tidak ada. Kayaknya memang saya sama Gaby Dika yang di dapur terus kalau mak baksos orang dengan Kak Karisma. Oke, tidak ada ya. Semuanya kayaknya tampil semua di depan ini kalau mak baksos orang. Pernyataan yang keempat. Manarang na nasu kandebai. Manarang na nasu kandebai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Jewel, Kak Kesya, Rasmin, Karina, Cindy. Oh, Susiki, kita tahu manarang dukan aku nasukan deh baik. Terima kasih rekan-rekan untuk partisipasinya. Pernyataan yang terakhir ya. Pernyataan yang terakhir. Mangka mo mendio alloyate. Mangka mo mendio alloyate dalam 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita lihat mindana tuh apa namanya mendio. Miss Ulfi, tapar kami mendio, Miss. Retno, Richard, Ibu Novita. Oh, belum po kami mandi. Janet. Oh, semoga habis Natal mandi itu le, karena biasa kalau siang-siang hari belum pikir mandi biasa keluar itu bau badan gitu. Rekan-rekan terima kasih untuk partisipasinya di ice breaking kita. Saya kembalikan ke MC. Kak Nancy yang telah membawakan. Terima kasih kepada Kak Nancy yang telah membawakan kita dalam games kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan melangkah ke acara kita yang kedua, yaitu laporan panitia Natal yang akan disampaikan oleh Kak Dion. Kepada Kak Dion kami persilahkan. Shalom semuanya. Saya perkenalkan nama saya adalah Dion. Saya Kamali 2007. Saya adalah ketua panitia dari Natal. Sukacita kita untuk merayakan Natal. Jadi laporan pertama saya adalah kami mempersiapkan Natal ini tidak sampai sebulan karena waktu itu Ketua Kamali langsung menghubungi saya untuk Iko itu dari Ketua Dolote, nanti saya support. Jadi pada saat itu saya langsung menjadi Ketua Panitia Natal dan kami bersama-sama untuk mempersiapkan Natal ini. Dan kami membentuk panitia yang sangat kecil untuk kelangsungan acara pada hari ini. Tantangannya adalah khususnya, tantangan utama adalah karena kita berada dalam kondisi pandemi ini, jadi kita berharap sekali sebelumnya untuk mengadakan Natal offline, tatap muka, tetapi kondisi memang tidak mengizinkan dan kami mengindahkan surat dari pemerintah untuk tidak mengadakan
pertemuan tatap muka yang banyak. Jadi inilah Natal yang sedang berlangsung online via Zoom, dan sukacita yang kami rasakan selama persiapan ini adalah kami bersama-sama bahu-membahu untuk mempersiapkan acara ini bersama-sama. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk semua panitia yang terlibat, khususnya kepada Wakil Ketua Pak Karisma yang benar-benar memberikan waktu dan tenaga yang luar biasa. Kami disupport sekali sama Ketua Kamali yang benar-benar contohnya pencarian dana kemarin dia harus mengantar pesanan kue sampai ke Simbuang. Kemudian tim-tim yang lain, tim pemusik dan semua tim acara yang bisa dibilang last minute terbentuknya, tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Dan kami mengucapkan terima kasih juga untuk pihak Lentera, Kepala Sekolah Pak Dema dan semua jajarannya untuk mengizinkan kami menggunakan aula pada saat ini dan semua perlengkapan yang ada, walaupun memang sederhana, tapi sekali lagi semoga tidak mengurangi sukacita Natal kita pada saat ini. Kemudian terima kasih untuk semua undangan yang bersedia hadir. Kami mengundang Pak Parapak untuk hadir di acara ini, teman-teman dari Genorus, dari UPH Surabaya untuk bergabung dengan kami, dan juga teman-teman PPGT Tangerang yang untuk bergabung dengan kami. Terima kasih khususnya juga kepada Pak Alfred yang sudah bersedia untuk membawakan firman nantinya di acara Natal ini. Kemudian terima kasih, tidak lupa kami juga minta maaf untuk semua kekurangan kami. Kami tidak tahu apakah nanti akan ada masalah di acara ini, tapi semoga tidak terjadi khususnya secara teknis karena kita mengandalkan sinyal dan semua perangkat-perangkatnya untuk kelangsungan acara ini. Sekali lagi kami mohon dukungan, doa dari teman-teman semua peserta yang hadir, tamu-tamu undangan. Sekali lagi kita berdoa bersama-sama agar acara ini berlangsung dengan baik. Kami Sikamali dari dulu selalu melakukan sesuatu dengan secara sederhana. Jadi maafkanlah kami jika memang acara ini sangat-sangat sederhana, tetapi semoga tidak mengurangi sukacita Natal kita pada hari ini. Terima kasih. Saya Dion, Ketua Panitia Natal 2020. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Dion yang telah menyampaikan laporan Natal. Saat ini kita akan masuk ke agenda acara kita yang ketiga, yaitu ibadah. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, mari kita satukan hati kita untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian Alam Raya berkumandang.
in excelsis Deo. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali dari Mazmur 125 ayat 2 sampai 5. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Kita masuk ke dalam akta penyalaan lilin. Dengan kasih kami meminta kesediaan Ibu Nancy selaku perwakilan SLH Toraja, Kak Karisma selaku Ketua Kamali, Saudari Gema selaku perwakilan dari si Kamali untuk maju dan menyalakan lilin Natal yang ada di samping saya. Sambil lilin dinyalakan, kita angkat satu pujian 1000 lilin. Nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar suka telah penebus juru selamat kita.
Kemudian kami Pendeta Alfred. Selamat siang teman-teman. Kita cukup jelas suara saya ya? Oke. Ya, selamat siang teman-teman. Kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertemu bersama pada hari ini melalui jaringan virtual, Zoom meeting, bersama dengan anak-anak-Mu yang terkumpul dalam satu komunitas Sikamali. Kami mensyukuri persekutuan yang Kau anugerahkan, kesempatan untuk dibentuk, belajar bersama-sama di satu tempat yang Tuhan anugerahkan bagi kami di UPH. Kami syukuri semua itu dan akan mendengarkan visi hati Tuhan hari ini. Tolong kami mengerti firman-Mu dengan baik dan kami semakin mengerti arti hadirnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah ke tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Dari hari ke hari kami semakin mengerti hadirnya Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Nah, teman-teman sekalian, saya bacakan satu bagian dari firman Tuhan yang juga sekaligus jadi tema Natal bersama tahun ini. Dari Injil Matius pasal yang pertama. Bagian yang saya pikir sudah sangat sering kita dengar. Saya bacakan, saudara-saudara, Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18. Sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan, teman-teman. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya yang seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Teman-teman sekalian, itu bacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mungkin satu pertanyaan menarik, satu pertanyaan penting terkait dengan bacaan ini, terkait dengan Natal, tema Natal bersama tahun ini. Teman-teman, pertanyaannya itu gini. Kalau Tuhan mau menegaskan bahwa dia hadir beserta dengan kita, ya sekali lagi, kalau Tuhan mau menegaskan bahwa dia Immanuel, ya Immanuel itu imanen Elohim, ya. Dia tidak transenden, dia tidak jauh gitu. Kan kalau orang Toraja berdoa kan suka jauh-jauh Tuhannya kan. Oh, buang do tangana langi, jauh banget gitu loh. Nah, sekarang ini Allah yang imanen gitu. Allah yang hadir di sini. Nah, pertanyaannya gini, teman-teman sekalian. Elohim yang imanen. Pertanyaannya adalah kalau Tuhan mau menegaskan bahwa dia hadir, kalau Tuhan mau menegaskan bahwa dia ada bersama dengan kita, kalau Tuhan mau menegaskan dia bahwa dia beserta dengan kita, pertanyaannya adalah kenapa harus pakai lahir? Gitu. Ngapain pakai lahir? Kan dia bisa juga seperti Tuhan yang lain, tuh bilang saja saya beserta denganmu, nggak usah pakai lahir gitu loh. Kan jadi aneh. Keunikan, keanehan. Saya bilang kalau bicara negatifnya keanehan kekristenan kan karena ada inkarnasi gitu. Allah yang jadi manusia. Nah, pertanyaannya gini, sekali lagi, kalau Tuhan mau menegaskan bahwa dia hadir, dia ada bersama denganmu, dia ada denganmu di titik-titik yang begitu sepi dan sunyi. Pertanyaannya adalah kenapa harus pakai lahir?
Kalau presiden, tapi Tuhan, ya, pemilik kehidupan, pakai lahir, lalu ceritanya di mana nih? Nah, itu persoalannya. Jadi sekali lagi itu pertanyaan pentingnya. Kalau Tuhan mau menyatakan dirinya hadir bersama dengan kita, lalu ngapain pakai lahir? Gitu. Dia bisa datang dalam rupa dewa, dia bisa datang dalam rupa malaikat, yang buat dia lebih gampang diterima gitu loh. Kalau dia datang dari rupa apa gitu loh, kepegahan, tiba-tiba apa gitu, gempa bumi atau apa, orang kan pasti lebih, wah ini aslinya nih, keren banget nih kayak gitulah. Ini Tuhan yang keren, tapi Tuhan yang lahir, kayak itu. Itu pertanyaan pentingnya. Kalau Tuhan mau menjelaskan dia hadir bersama dengan kita, lalu pertanyaan adalah ngapain pakai lahir? Coba bayangkan ya, yang jangankan kita nih, Yusuf saja, tadi kan bacaan kita, Yusuf bermaksud menceraikan. Tunangannya Maria diam-diam, pasti nggak masuk akal Yusuf. Gimana ceritanya? Saya kan cuma pacaran, nggak pernah punya hubungan suami istri, kok dia bisa mengandung gitu loh. Jadi jangankan kita, orang yang terdekatnya sekalipun sulit paham. Belum lagi ketika dia lahir, coba bayangkan ya, ngapain harus pakai kandang domba, palungan, lampin, ya. Itu semua, tapi faktanya adalah itulah cerita yang terjadi. Itulah peristiwa yang terjadi. Itulah cara Allah yang saya berpikir Tuhan, jadi pertanyaannya gini, apa yang Tuhan mau saya tahu tentang hadirnya dia nih? Tentang cara besertanya dia, tentang cara kehadirannya dia. Sekali lagi, ketika dia hadir ke kita dan memilih menjumpai kita dengan cara lahirnya pun di palungan gitu. Kalau lahir di rumah sakit lebih gampang kali ya. Saya pikir kalau dia lahir di rumah sakit Pondok Indah misalnya ya, atau di Siloam, gembala nggak bisa ketemu itu. Pasti nggak boleh masuk sama security kan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, itu pertanyaan paling mendasar. Kenapa harus pakai lahir? Apa yang sebenarnya Tuhan mau jelaskan kepada kita ketika secara sengaja dia memilih lahir. Dia memilih berinkarnasi, hadir sebagai manusia ketika dia akan menyelamatkan manusia dan ketika akan dia mau menyatakan kepada kita, Pendeta Alfred, saya hadir denganmu. Nah, itu. Jadi itu pesan kira-kira sampai kan kalau Bapak Ibu bisa baca cerita ini kan disampaikan berita itu ke sana kemari sampai para gembala sudah hadir loh, datang loh juru selamat ini, kau harus tahu nih, dia hadir, dia sudah lahir betul-betul. Nah, jadi ada sesuatu yang Allah mau kita tahu, kita pahami dengan sebaik-baiknya. Saya mau ngajak kita mengingat, saya pikir penting sekali mengingat teman-teman, kenapa mulai dari lahir sampai kemudian dia mati, menderita, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit. Ya. Tapi yang saya ingat, kalau baca seluruh Alkitab, penegasan pertama kali, ya, penegasan kepadanya aku berkenan. Kalau teman-teman ingat, itu proklamasi itu, pernyataan itu, statement, penjelasan bahwa dia betul-betul anak Allah. Itu muncul kapan? Dalam peristiwa apa? Saya ingat kita tahu itu muncul pertama kali dalam peristiwa baptisan. Ya, jadi teman-teman bisa ingat proklamasi bahwa Yesus itu anak Allah bukan ketika dia membuat air jadi anggur, bukan ketika dia memberi makan 5.000 orang, bukan ketika dia membuat tanda-tanda hebat, bukan segala macam. Penegasan dirinya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup ini kasih kepadanya aku berkenan, this is my beloved son, gitu ya. Kepadanya aku berkenan. Itu muncul di mana? Dalam peristiwa baptisan, bukan ketika dia bikin mujizat, bukan ketika dia bangkitkan Lazarus dari orang mati dan segala macam, tapi dalam peristiwa baptisan. Dan pertanyaannya, kenapa baptisan? Saya katakan sebenarnya baptisan mulai dari lahir itu memperlihatkan satu pesan Tuhan tentang cara dia hadir, tentang cara penyertaannya, tentang cara dia berimmanuel. Apa itu teman-teman? Baptisan Yohanes itu kita tahu ya, Yesus baptis oleh Yohanes. Dan baptisan Yohanes itulah baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan artinya yang dibaptis itu adalah orang-orang berdosa yang mau bertobat dan kemudian dibaptis. Pertanyaannya, kalau Yesus dibaptis oleh Yohanes, lalu dosanya apa? Dia mau bertobat atau gimana tuh? Dosanya apa? Dia kan Tuhan. Dia tidak berdosa, yes. Dia tidak bertobat, yes. Tapi ketika dia dibaptis oleh Yohanes membaptis, itu berarti apa yang terjadi teman-teman? Dia sedang berdiri di antrian orang-orang berdosa. Artinya apa? Dia menempatkan dirinya pada posisi manusia yang berdosa dan terpisah dari Tuhan.
Dan itu yang konsisten dia lakukan. Mulai dari lahir sampai pada dia mati di kayu salib. Makanya kan di kayu salib ada yang tanya, Pak Alfred, ngapain situ Tuhan pakai teriak-teriak? Ini saya ditanya orang seberang nih katanya. Ngapain dia teriak-teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia Tuhan, ngapain dia teriak, Eloi, ya Allahku? Saya bilang, loh hati-hati bacanya. Baca seluruh Injil dengan baik, saya katakan. Makanya baca seluruh Injil dengan baik. Tidak pernah Tuhan panggil Bapaknya itu dengan Allah. Selalu Bapa, selalu Bapa, selalu Bapa, selalu Bapa. Hanya sekali dia panggil Bapaknya itu dengan Allah. Sekali saja dia panggil dengan Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu ketika apa? Ketika dia berada di salib. Kenapa? Sebab ketika dia berada di salib, dia sedang menempatkan posisi dirinya pada posisi manusia yang terkutuk. Menempatkan dirinya pada posisi manusia yang terkutuk. Yang tersalib, yang terpisah dari Tuhan. Nah, jadi kalau ditanya kenapa dia harus lahir, sebenarnya sederhana. Ini yang konsisten dia perlihatkan mulai dari hadirnya sampai kepada kematiannya. Yaitu apa? Dia mau menempatkan dirinya pada posisi manusia. Yang berdosa, hina, dan luar biasa. Jadi teman-teman bisa bayangkan. Hanya dalam lahirlah. Saya tahu hanya ketika disaliblah. Saya tahu bahwa Tuhan bersedia bersama dengan saya. Bukan hanya ketika saya berada pada titik tertinggi. Tuhan bukan hanya menjumpai saya ketika saya berada di top level gitu, dan segala macam. Tapi bahkan ketika saya berada pada titik-titik tersuci dalam hidup saya. Tuhan hadir dalam rupa manusia, Immanuel di kandang domba. Betul Tuhan mau bilang, Pak Alfred, saya temani dirimu itu bukan ketika kau baik saja, bukan. Tapi bahkan ketika kau sepi, bahkan ketika kau seorang diri, bahkan ketika kau dicibir orang, bahkan ketika kau merasa hina, bahkan ketika kau berada pada titik nadir dosamu, seperti orang yang disalib. Salib itu bentuk kematian yang bukan biasa, orang mati biasa, orang yang paling jahat, hanya orang paling terkutuk yang disalib dengan cara seperti itu. Jadi ketika Yesus disalib, Yesus lahir, dia menegaskan dia Immanuel dengan cara dia lahir. Dia mau menegaskan kepada kita betul-betul bahwa apa? Saya bisa bayangkan ya, Tuhan mau bilang, Pak Alfred, ketika saya hadir di kandang domba seperti ini dalam segala kehinaan, konsisten sampai dia mati di kayu salib dengan segala macam, dia mau menjelaskan hadirnya Tuhan itu bukan sekedar hadir memantau, melihat kita dari jauh, tapi Tuhan yang betul-betul mau menempatkan dirinya pada posisi kita dalam titik yang tersepi, tersakit dalam hidup kita. Saya Natal ini kan jadi satu inkarnasi Allah jadi manusia, dan inilah keunikan kekristenan, teman-teman. Inilah keunikan. Tidak ada cerita di tempat lain yang bisa menjelaskan Allah yang lahir, Allah yang hadir dalam rupa manusia. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah penegasan bahwa Dia bersedia hadir bersama-sama dengan kita, bahkan di dalam titik tersepi dalam hidup kita. Saya kalau ambil bentuk yang paling ekstrim nih, teman-teman bisa bayangkan, ya. Setelah dia menderita, dia mati, ya, dia dikuburkan. Itu bayangkan ya, dia dikuburkan dalam tradisi gereja. Ada peringatan biasa tentang setelah kematian Jumat Agung, besoknya itu ada Sabtu Sunyi. Ya, Sabtu Sunyi itu Kristus ada di dalam kubur. Sekali waktu saya ditanya, Pak Alfred, Sabtu Sunyi itu apa sebenarnya? Saya bilang Sabtu Sunyi itu luar biasa, saya katakan. Ya, saat Kristus ada di dalam kubur, teman-teman bisa bayangkan di titik penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sabtu Sunyi itu luar biasa. Kenapa? Sabtu Sunyi itu Kristus ada dalam kubur. Kubur itu apa? Kubur itu tempat yang paling gelap. Kubur itu tempat yang paling sepi. Kubur itu tempat yang paling menyeramkan. Kubur itu tempat di mana saya teriak dan tidak seorang pun dengar. Kubur itu adalah tempat ya di mana orang yang paling mencintai saya sekalipun nggak mungkin temani saya dalam kubur. Secinta-cintanya siapapun, nggak mungkin. Nggak ada yang pernah temani orang yang dicintai itu dalam kubur. Nggak mungkin. Kubur itu tempat di mana saya teriak dan tidak seorang pun dengar. Kubur itu adalah tempat di mana saya berseru dan tidak seorang pun bisa jawab. Karena itu saya bilang, ketika hari itu Kristus ada di dalam kubur, ya, apa yang Tuhan mau bilang? Ketika Kristus ada dalam kubur, Tuhan mau bilang satu hal, bahwa apa, Pendeta Alfred? Kau harus tahu bahwa apa? Titik paling sepi hidupmu, titik paling menyakitkan, titik paling menyedihkan, titik yang paling kau merasa seorang diri, tidak ada seorang pun yang dengar kau punya teriakan. Titik yang paling sepi dalam hidupmu, paling gelap, paling menakutkan, kau harus tahu. Di tempat seperti itu sekalipun, Yesus ada beserta dengan dirimu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya,
Luar biasa. Jadi sekali lagi, saya betul-betul bergumul. Kalau Tuhan mau menjelaskan dia hadir, dia beserta dengan kita, dia Immanuel. Kenapa harus pakai lahir gitu loh? Kenapa harus pakai lahir? Dia bisa hadir saja, tapi nggak perlu pakai lahir. Dia bisa seperti Tuhan yang lain, cukup memantau dari jauh. Tapi tidak. Dia hadir. Dia hadir menderita, mati. Tersalib. Untuk menjelaskan kepada kita, dia betul-betul ada dengan kita, bahkan di titik tersunyi hidup kita. Nah, itu mungkin yang pertama, teman-teman. Dan yang kedua, kenapa harus pakai lahir? Menarik sekali dalam Injil Matius, teman-teman. Sebelum dia bercerita tentang kelahiran Kristus, ya pasal ayat 18 tadi, sebelum itu adalah silsilah panjang sekali. Silsilah panjang. Ya. Garis keturunan mulai dari Abraham sampai ke Yesus. Ya. 28, 14 sampai ke Abraham, Daud 14, Daud ke Yesus itu 14. 28. Jadi luar biasa. Apa yang penting saya mau sampaikan? Cerita ini memperlihatkan betapa inilah proses Allah hadir dalam sejarah. Bahwa rancangan Tuhan itu pasti digenapi. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama pasti Tuhan genapi. Tuhan tidak sedang bermain-main. Kelahiran Tuhan itu bukan sekedar sekonyong-konyong, tiba-tiba bukan. Itulah rangkaian karya penyelamatan Allah yang tidak pernah berubah. Kepastian karya penyelamatan Allah yang tidak pernah berubah. Kalau teman-teman baca, coba kita flashback ke belakang. Saya tiap kali misalnya coba bayangkan ya, kita bawa tamu ke Yerusalem, ke ziarah ke sana, dan singgah di Bethlehem. Mereka sudah lihat kota Yerusalem misalnya, sudah lihat Haifa, kota modern Israel, sudah lihat Tel Aviv misalnya, sudah lihat Nazaret, Galilea, ya Tiberias, semua sudah lihat kota itu. Pertanyaan yang suka muncul tuh, ngapain sih Tuhan pakai lahir Bethlehem, kampung kecil banget gitu loh. Kota kecil sekali. Kalau Tuhan mau terkenal tuh lebih bagus di Yerusalem atau di Tiberias, lebih cepat terkenal tuh kalau Mesias. Ngapain harus Bethlehem? Kota kecil sekali. Saya bilang sederhana. Sebab apa? Ratusan tahun sebelumnya Nabi Mika berbuat kan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Coba bayangkan tuh. Dan coba bayangkan tuh ya, gimana dia mau lahir di Bethlehem. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Teman-teman bisa bayangkan. Ibu Yesus itu ada di Nazaret loh. Jaraknya 150 km. Ya. Coba bayangkan tuh ya. Dia ada di Nazaret, di Israel bagian utara. Israel bagian utara. Yerusalem agak ke selatan. Teman-teman bisa bayangkan. 150 km zaman Tuhan Yesus. Nggak ada pesawat, nggak ada mobil, dan segala macam. Lalu ngapain tiba-tiba harus datang melahirkan di kampung kecil yang sekarang mungkin nggak ada puskesmasnya gitu. Dan segala macam. Kenapa? Coba bayangkan ya. Tiba-tiba keluar dekret pertama kali nih, dekret Kaisar Agustus. Semua harus sensus, semua orang harus kembali ke kampungnya. Bayangkan. Kalau dekret telat keluar, teman-teman, itu kira-kira Yesus lahir di Yerusalem tuh. Tapi tepat usia kandungannya. Bayangkan ya, keluar dekret itu pertama kali, ya. Sekali lagi di situ katakan dekret itu pertama kali muncul. Tidak ada sebelumnya. Bayangkan. Tapi untuk menggenapi, untuk supaya tergenapi, Maria harus melahirkan di Bethlehem. Maka Yusuf dan Maria yang ada di Nazaret yang jauh 150-an kilometer jaraknya, itu harus berpindah ke Bethlehem. Kenapa? Bagaimana caranya mereka pindah? Sederhana, harus keluar dekret. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana Tuhan bekerja lewat semua yang ada di dunia ini. Termasuk lewat kebijakan kaisar. Supaya apa? Untuk memastikan bahwa rancangan Tuhan itu digenapi. Itu yang saya pelajari dengan luar biasa. Saya bilang betul-betul Tuhan berdaulat atas hidup kita. Apa yang sudah dirancang Tuhan berabad-abad tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, teman-teman. Itu yang saya yakini betul-betul. Ada yang tanya, Pak Pendeta, tapi kalau mau lihat lebih panjang lagi, kenapa harus dari keturunan Yehuda? Yehuda kan bukan siapa-siapa ya Pak Pendeta. Kenapa harus Yehuda? Kenapa harus Mesias dari keturunan Yehuda? Yehuda kan anak keempat ya, bukan anak pertama. Anak pertama Ruben. Nah, harusnya Ruben dong. Atau anaknya siapa Yakub yang lain yang paling disayang, Yusuf atau Benyamin gitu. Ngapain Yehuda? Belum lagi dengan skandalnya Yehuda dan Tamar anak menantunya.
Apa yang harus dari Yehuda? Saya bilang sederhana. Sekian ribuan tahun sebelumnya saya bilang coba baca itu. Sebelum Yakub meninggal, semua anak diberkati, Dan berkat untuk Yehuda itu apa? Kejadian 49 saya bacakan teman-teman ya. Nih berkat Yakub. Sebelum dia meninggal, dia panggil seluruh anaknya. Ruben dapat berkat, Simeon dapat berkat, Isakar dapat berkat, semua dapat berkat. Berkat apa? Sebelum meninggal, ini kata terakhir, berkat yang diucapkan oleh Yakub sebelum anak-anaknya meninggal. Yehuda, ayat 8. Kejadian 49:8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Seperti setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Jadi lambang Yehuda itu lion ya. Jadi kalau ada pemain bola tuh Lionel tuh, Lion L, itu lion Elohim, ya singa Allah. Jadi mungkin Lionel Messi itu orang Yehuda juga. Coba lihat tuh. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur. Dia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dengan bajunya dengan darah buah anggur. Coba bayangkan tuh. Ribuan tahun sebelumnya nih. Sebelum Yakub meninggal, dia ucapkan berkat. Sulit sekali tidak untuk menunjuk ini pada Kristus. Kalau kita nggak baca 11 mungkin sampai Daud saja, tapi kalau kita terus sampai ayat 11, dia mencuci pakaiannya dengan anggur, bajunya dengan darah buah anggur. Coba bayangkan teman-teman. Saya luar biasa. Nah, jadi Allah lahir untuk menegaskan dia mau Pak Alfred, Tuhan lahir supaya kau tahu bahwa Tuhan bersedia menemanimu kapanpun. Di titik tersunyi, tersakit, tersepi hidupmu. Tuhan tidak hanya menemui dirimu di top level, ya, tapi bahkan di lowest level. Paling rendah hidupmu Tuhan hadir. Dan yang kedua, peristiwa dalam sejarah memperlihatkan kepada kita bahwa teman-teman, Tuhan tidak pernah berhenti berdaulat mengatur bumi kita. Ya, termasuk sekarang. Kita betul-betul bergumul dengan pandemi COVID. Tidak seorang pun pemerintah, satu pun presiden terhebat yang bisa berkuasa mengendalikan ini. Tapi kita sangat percaya hidup ini dijaga Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kita doakan semua, mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih dalam ruang isolasi sendiri. Saya telepon beberapa teman, kasih penguatan. Saya bisa rasakan kesepian dalam ruang isolasi. Kadang mereka makan aja susah. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau makan ini susah banget. Saya paksa, saya makan nasi, saya minum lagi dengan air supaya bisa turun. Betul-betul sulit makan dan segala macam, batuk dan segala macam. Belum dengan pikiran yang macam-macam, kemana-mana. Mau bercakap susah sendirian dalam. Kadang saya sudah lupa ini sudah pagi hari keberapa. Saya nggak tahu gitu dan segala macam. Nah teman-teman, saya selalu katakan buat mereka, yakinlah di titik paling sepi dalam hidupmu. Sebenarnya dialah yang bisa hadir, bukan siapa-siapa. Bukan istri nggak bisa temani. Anak-anak nggak bisa temani. Secinta-cintanya anak orang tua nggak bisa dia temani dalam ruang isolasi, nggak bisa. Hanya tidak ada orang lain yang bisa temani. Tidak ada. Yang saya tahu bisa menemani dirimu hanya satu, Tuhan. Hanya Immanuel, Allah yang hadir itu. Dan itu pesan Natal buat kita semua. Teman-teman, mari juga kita beri diri kita untuk juga hadir buat yang lain. Ya, seperti Allah yang mau hadir untuk kita, mari juga beri hidup kita hadir buat orang-orang di sekeliling kita. Kita sangat bersyukur ada persekutuan ini teman-teman. Ya, saya lihat Om Parapak hadir, betul-betul luar biasa. Teman-teman sudah merasakan kehadiran Tuhan selama ini dibentuk di UPH dengan segala suka dan dukanya. Mari beri hidup teman-teman untuk juga dipakai Tuhan menyatakan dia hadir di sekeliling kita. Selamat Natal teman-teman semua. Allah beserta kita. Tetap semangat hidup ke depan.
Tuhan menolong dan anugerahkan semua yang terbaik. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Saudari Yesi Philadelphia, anggota Kamali Angkatan 2010. Seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan di atas disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kepada Pak Alfred kami persilakan. Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita berdoa. Kami syukuri Tuhan, persekutuan yang Kau anugerahkan bagi kami melalui komunitas Sikamali ini. Kami diingatkan tentang satu proses Allah sendiri atas hidup kami. Kami ingat, kami tahu dalam semua proses itu Kaulah yang hadir, karena kami kekuatan, menolong kami melalui semua itu dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih untuk seluruh keberadaan kami sampai pada hari ini. Terus kami berdoa, persekutuan ini Tuhan peliharakan. Seluruh anak-anak-Mu yang sudah boleh bekerja, berkatilah. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada, mereka dipakai Tuhan untuk menghadirkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang lain. Anugerahkan yang terbaik untuk seluruh pekerjaan dan hari depan mereka semua, ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak, adik-adik kami yang masih studi di UPH. Tuhan menolong, berikan yang terbaik dalam hidup mereka. Izinkan semua, anugerahkan hari depan yang terbaik. Kami berdoa untuk UPH, tempat di mana kami dibentuk Tuhan. Bapak Jonathan Parapak, berkati kampus kami dibentuk, tempat dibentuk ini Tuhan. Agar terus boleh menceritakan kebaikan Tuhan, membentuk begitu banyak anak-anak Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah masyarakat dan gereja-Mu. Secara khusus kami doakan orang tua kekasih kami, Bapak Jonathan Parapak. Begitu panjang usia yang Kau berikan baginya Tuhan. Tahun-tahun yang sungguh penuh dengan rahmat-Mu baginya. Kami syukuri hadirnya beliau sebagai orang tua kami. Tidak ada kata lain, kami bersyukur. Selain kami mohonkan kekuatan kesehatan terbaik bagi kedua orang tua kami, Bapak dan Ibu Parapak. Tuhan sayang mereka berdua Tuhan, bersama segenap keluarga besarnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami ingat bumi dan bangsa kami yang terus mengalami pandemi COVID-19. Oh Tuhan, kami tahu betapa berat pergumulan bumi kami ini, bangsa kami ini. Sungguh kami merasakan ketidakberdayaan. Ada begitu banyak korban berjatuhan. Kadang-kadang sejumlah anak-anak-Mu betul-betul berada di ambang keputusasaan. Oh Bapa, pemilik kehidupan kami. Lawatlah bumi kami ini. Pulihkanlah ya Tuhan. Semua upaya vaksinasi yang akan dilakukan dan sedang dipersiapkan oleh sejumlah pemerintah di dunia ini, Tuhan berkatilah. Semua boleh berjalan dengan baik. Semua tenaga medis Tuhan, berikan mereka kearifan. Berikan mereka ketenangan hati. Lindungi selalu
mereka diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas segala pimpinan penyertaan-Mu. Untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama pada siang hari ini. Teruskan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Untuk Toraja yang kami cintai ini, Tuhan, berkatilah. Kami boleh melalui tahun ini dengan baik, menatap tahun depan dengan penuh pengharapan. Sejumlah anak-anak mudamu di Sikamali, semua tetap Tuhan peliharakan. Komunitas ini Tuhan berkati. Mereka boleh terus saling menopang, berkumpul, bersinergi, untuk melakukan hal-hal yang baik dalam pandangan Tuhan. Ini kami Tuhan, dengarkanlah. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur atas segala penyertaan pemeliharaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kameranya lagi mute. Kamera depan mute itu. Kita sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dia selalu hadir dan Dia telah Dialah firman. Yaitu firman Allah yang berkata,
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali dan pergi lanjutkan seluruh kehidupan kita sekalian. Kita kembali dengan penuh pengharapan, Tuhan memulihkan bumi kita, Tuhan memulihkan bangsa kita. Saudara-saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah Natal kita pada siang hari ini, kita angkat satu pujian Feliz Navidad. Masuk nih Kak. Hilang lagi. On. Masuk sih Kak. Mute saja. Masuk. Siang hari ini Di mana? Jauh suara. diikuti sambutan dari ketua alumni UPH atau yang mewakili. Dan yang terakhir, sambutan dari Bapak Jonathan. Kepada ketua sekali, terima kasih kami persilakan. Shalom, selamat Natal, laku kita Solanasang. Yang saya hormati Pendeta Alfred Anggui, Kenapa bisa berubah? Bapak Dr. Honoris Jonathan Limbong Parapak, selaku Rektor di Universitas yang kami cintai, Universitas Pelita Harapan. Ibu Bapak dosen UPH, Ikatan Alumni Sikamali, Ikatan Alumni Sikamali Surabaya, kakak-kakak Kamali, kakak-kakak PPGT Jemaat Tangerang, dan tentunya rekan-rekan Sikamali yang saya cintai. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat pertolongan dari Kristus, kita dapat melaksanakan Natal bersama si Kamali dan Kamali walaupun dengan tatap maya ini. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021 bagi kita semua. Kiranya penyertaan Kristus selalu menyertai kita walaupun di masa pandemi kelihatan. dan kiranya pengharapan kita tak pernah putus-putus kepada Kristus. Kemudian tak lupa saya berterima kasih kepada kakak-kakak Kamali, dalam hal ini Kakak Risma sebagai ketua dan kakak-kakak Kamali lainnya yang telah menggandeng kami si Kamali sebagai satu keluarga untuk melaksanakan Natal bersama si Kamali dan Kamali tahun 2 Desember 2021 ini. Dalam keadaan pandemi sekarang ini, saya berharap kita tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Karena tak dapat dipungkiri, keadaan sekarang ini sangat menghambat kita dalam berrelasi secara langsung dengan saudara seiman kita. Tapi kita tetap bersyukur bahwa dengan adanya teknologi, kita tetap bisa berrelasi walaupun melalui media online untuk saling menguatkan. Harapan saya dengan adanya Natal bersama, baik Kamali maupun si Kamali dapat semakin menjalin hubungan yang lebih erat sebagai satu keluarga. Dan dengan adanya Natal bersama ini, kita bisa menemukan makna Natal yang sebenarnya untuk melayani Kristus yang telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Akhir kata, saya Rivian Melolo sebagai Ketua si Kamali periode 2020-2021 mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai dan penyertaan Kristus selalu menyertai kita umatnya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat Natal dan Kure Buddha. Apa suara saya bisa dengar? Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati untuk kami, Rektor Universitas Pelita Harapan, Ketua Bidang Satu Raja, Pelita, kalau saya Universitas Pelita Harapan Tangerang, Ketua Ikatan Universitas Pelita Harapan, rekan-rekan dari rekan-rekan Kamali bersama lainnya yang ini hadir pada ibadah bersama hari ini. Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus karunia-Nya kita dapat bertemu dari kenangan bersama Kamali dan si Kamali hari ini. Walaupun berbeda secara virtual, namun saya berharap dalam katakan pihak kita bersama, keluarga dan sahabat di mana kita berada. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia atau tahun ini yang telah bekerja keras mempersiapkan acara hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Kamali dan Kamali yang telah ikut mendukung Natal kami ini melalui bandar. Baik yang tinggal di sini, ada yang dari Surpai, ada yang dari Buntau, Makale, Tengan, bahkan sampai Tampo Singguang.
Izinkan saya sedikit bercerita singkat saja William Pare itu dan sikap organisasi ini. Si Kamali bermula 14 tahun lalu dari gathering mahasiswa tujuan untuk rekan-rekan yang Toraja dan mengadakan closing tiap bulan. Hingga saat ini 2020 berdasarkan data yang telah kami himpun, jumlah mahasiswa Toraja yang sekitar 130 orang dan alumni mahasiswa Toraja telah mencapai sekitar 270 orang. Sehingga tahun ini kami untuk memisahkan organisasi mahasiswa dan alumni untuk mempermudah koordinasi dan pembagian tugas. Si Kamali, mahasiswa dan Kamali alumni. Pada tahun kedua, si Kamali yaitu tahun 2008, kami berpikir untuk berbuat sesuatu bagi kampung halaman tercinta Toraja. Saya garis bawahi mahasiswa beasiswa dengan semangat mau juga lihat tak maju. Waktu itu kita sebut semangat ini sebagai semangat untuk mau mentransformasi. Sangat kalau saya ingat-ingat lagi, saya sangat bersuka cita dan agak geli sedikit mengingatnya mahasiswa semester 3 sudah berani besar untuk mentransformasi Toraja. Tetapi hebatnya kebenaran itu, pada saat kita sudah menerimanya, kemampuan itu sendiri, ada perasaan di dalam hati kita yang memaksa kita untuk membagikannya bersama. Nah, inilah yang menjadi dorong kuat pada saat itu, hingga kami, waktu itu mahasiswa, memutuskan untuk mengadakan bakti sosial di Toraja. Awal. Tapi akan terlalu panjang kalau bagaimana Tuhan secara ajaib kerja dalam satu hal untuk menyediakan kebutuhan si Kamali pada saat itu untuk mengadakan sosial. Salah satu momen yang selalu saya ingat sampai sekarang adalah kita harus bangun subuh-subuh itu sekitar jam 4 sudah harus ke Malabar di Tangerang beli daging babi. Di Malabar itu yang jual daging babi sudah tutup jam 4. Kita harus subuh untuk membeli daging babi dan setelah dia kita harus mengolahnya lagi untuk kepada rekan-rekan siswa waktu itu ada dosen dan staf, anak-anak bahkan juga di gereja Toraja Tangerang itu. Puji Tuhan kami bekerja dari tempat sejak tahun 2009 awal karre, pengenah, paletan, kurang, golokan, rantai dua, surukan, dan pernah sekali lagi di rantai dua, dikurangkan dan dibuang. Dalam falsafah Raja, kita mengenal satu frasa yang asumorkan. Saya percaya awal mula penggunaan frasa ini bukan hanya sekedar retorika belaka, tetapi lebih dari itu, kita orang Toraja memang ajarkan dari dulu untuk bekal dengan kebutuhan dasar juga dengan ungkapan dan kecil saya berpikir tanya ya kalau kita kasih itu yang bosnya adalah sikunya, tapi saya percaya sebenarnya bukan itu yang bos, bukan kita yang bos, tapi ya kita keep berkat kita itu saya pikir akan stuck di kita. Nah makanya saya suka juga di Toraja dikuat ini lintas ini losong di talosong. Jadi kalaupun sedikit berkat ini pada saat kita bagikan sedikit yang kita rasakan banyak kita rasakan bersama. Nah, saya kira memang dari dulu kita memang sudah diajarkan tentang konsep compassion di dalam kehidupan kita sebagai orang Toraja. Perasaan simpati, kepedulian terhadap sesama. Saya percaya bahwa sejak bakti sosial yang pertama 2009 di awal hingga yang ke-10, dorongan inilah yang tidak pernah berubah, yaitu untuk terus dalam kebenaran dan kesederhanaan. Walaupun tahun ini kita tidak bisa mengadakan bakti sosial seperti tahun sebelumnya, saya percaya kita masih memiliki banyak sekali mimpi dan harapan untuk mentransformasi Toraja yang ingin kita wujudkan. Kalau selama 14 tahun ini, Tuhan Yesus sudah memampukan kita untuk berbagi dan melayani melalui organisasi kita, si Kamali dan Kamali,
Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang sama, yang juga akan terus memperlengkapi dan dalam pelayanan kita di Kamali dan Sikamali ke depan. Saya pribadi sebagai ketua Kamali, ketua alumni ini, saya rindu Kamali dan Sikamali tidak hanya menjadi wadah di mana kita membicarakan ide dan gagasan untuk membangun Toraja, tetapi juga untuk menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk kita berbagi cerita receh seperti bakso babi mana yang paling enak di Toraja. Ada timnya mungkin Pak Daud, ada tim Almas, ada tim Alang-Alang, ada tim Rantelemu, dan mungkin ada tim bawa daging sendiri ke pasar pagi terus digiringkan. Untuk rekan-rekan saya di Kamali, terus lanjutkan pelayanan dalam pekerjaan apapun yang engkau lakukan sekarang, baik yang bekerja di sekolah, rumah sakit, maupun ladang pekerjaan lainnya. Untuk adik-adik saya di Kamali, tetap setia dan semangat dalam menuntut ilmu dan melaksanakan kewajiban-kewajiban di kampus. Satu permintaan dari saya, tolong sisihkan sedikit waktu dan tenagamu untuk kondokter, agar semua bisa tahu dan mendapatkan kebenaran tentang Yesus Kristus dan hari ini kelahiran yang kita rayakan. Hari sudah disinggung sama Pak Pendeta bahwa bagaimana kita bisa hadir dengan keluarga kita, masyarakat, dan orang-orang di sekitar kita. Saya pikir itu yang saya minta, bahwa saya minta luangkan waktu untuk yuk selamat Natal 5 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Muirin Dei Gloriam, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Terima kasih, Emmanuel. I've had problem, connection problem. Yang berikutnya dari Ketua Alumni Universitas Pelita Harapan atau yang mewakili. Apakah ada perwakilan yang hadir bersama-sama dengan kita? Oke, karena sepertinya tidak ada perwakilan dari alumni Universitas Pelita Harapan, kita akan lanjutkan ke dari Selamat Natal untuk kita semua. Oke. Natal. Ya, saya bersyukur bisa mengikuti ya ibadah Natal dari saudara-saudara dan ke Pak Pendeta. Terima kasih sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa saudara-saudara yang sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menimba ilmu pendidikan di UPH terus mengadakan satu persekutuan kebersamaan sehingga kiranya boleh dipakai Tuhan. Tadi saya dengar jangan cuma sedikit untuk Toraja, tetapi mari ya benar-benar dalam satu persekutuan. Ini selain melihat bagaimana Tuhan mengutus kita ke dunia ini, dunianya ya dunia, ya Indonesia, tetapi juga Toraja. Dan saya tahu saudara-saudara, khususnya yang dari TC dan dari PON, itu benar-benar sudah dipersiapkan ya untuk menjadi pelayan. Tadi saya pikir baik dari Ketua Panitia maupun Pak Pendeta yang mengutip ya statement-statement yang penting. Pertama tentang bicara soal Immanuel. Nah, Immanuel ini biasanya kita hafal, ya Tuhan akan menyertai kita. Tetapi saudara-saudara, saya kira tadi sudah sedikit diuraikan juga oleh Pak Pendeta, bahwa Immanuel ini, ya pertanyaannya kita rasakan enggak selama studi sehingga kita bertumbuh dalam iman karena didampingi oleh Tuhan, karena Immanuel. Sekarang tantangan luar biasa.
Saya pribadi sudah ya hampir 10 bulan ya di rumah, bekerja dari rumah. Ya tidak pergi kemana-mana, tapi semua kegiatan online dan sebagainya. Banyak sekali merefleksikan, banyak sekali mendengar khotbah-khotbah dari tokoh dunia, banyak sekali menyaksikan dan ikut menyanyikan lagu-lagu pujian yang luar biasa. Tetapi ya tetap merasakan gimana ya kita berada di dalam ya suasana COVID-19 ini nggak bisa kemana-mana dan sebagainya. Apa yang paling menguatkan kita? Apa yang paling menguatkan saya? Tadi itu Immanuel. Ya saya betul-betul ya menikmati ya keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai. Nah, ini juga yang saya ingin pesankan kepada saudara-saudara. Mungkin gampang kita bicara soal Immanuel. Mungkin kita gampang bicara ini. Tetapi sehari-harinya bagaimana? Saya tiap hari menyanyi ya lagu El Shaddai. Mengapa? Karena memang ingin terus menikmati kehadiran Tuhan yang menolong saya. Ya saya kira kan saudara-saudara tahu apa? Tak usah ku takut, tu Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, dan seterusnya. Saya hanya ingin sharing bahwa terus-menerus kita ingin menyadari bahwa ya Allah tetap memelihara saya. Allah tetap dekat dengan saya, Immanuel. Sehingga saudara-saudara yang mungkin berada di daerah-daerah terpencil, yakinlah Tuhan tetap menyertai saudara-saudara dan tetap akan memberikan kekuatan kesehatan. Saya pikir saat-saat ini banyak di antara kita merasa kesepian. Kesepian. Ya, saya bersyukur diadakan Natal ini. Dan saya mengajak saudara-saudara untuk ini ada WA bersama. Sehingga ya menikmati firman Tuhan, sharing bersama. Saya tiap hari menerima WA dari begitu banyak ya orang-orang yang menguatkan saya dalam suasana ini, dalam saudara-saudara bekerja. Saya tahu juga saudara-saudara menghadapi banyak sekali tantangan. Ya, dan karena itu dia diperlukan persekutuan untuk itu. Dan persekutuan yang paling indah itu adalah ya Immanuel, Allah menyertai saudara-saudara. Nah, jadi saya pikir pesan saya yang pertama, dimanapun saudara-saudara pergi melayani, yakinlah Tuhan yang mengutus. Dan itu menjadi kerinduan dari UPH. Saudara-saudara, ya saya rektor, saya ketua yayasan dari sekolah-sekolah kita, 8 yayasan penelitian dan sebagainya. Kadang-kadang saya berpikir, ya mengapa ya ini semuanya itu rasanya nggak ada artinya. Kecuali kalau saya yakin ini adalah panggilan Tuhan. Nah saya harap saudara-saudara, apakah guru, apakah jadi perawat, apakah jadi bekerja di mana saja, yakinlah itu adalah panggilan Tuhan. Dan karena itu do your best. Dan saya harap di mana saudara-saudara pergi, Anda menjadi teladan-teladan yang kita dambakan dari UPH, yang sudah melalui pendidikan yang holistis, transformatif, yang berpusat pada Kristus. Saya harap saudara menjadi ya utusan Tuhan. Dan kalau saudara sudah menjadi utusan Tuhan, itu menjadi wow, kita di UPH, di yayasan, itu bersukacita, dan saya tahu malaikat Tuhan bersukacita.
Poin kedua yang saya ingin garis bawahi, yang tadi saya sudah singgung adalah, itu bayangkan gembala-gembala didatangi oleh malaikat malah mereka takut gitu. Nah, kita didatangi oleh COVID-19. Ya, mungkin kita takut. Tapi pesan Tuhan adalah, jangan takut. Jangan takut. Mengapa? Karena hari ini kita merayakan ya kedatangan Juru Selamat yang akan menjaga saudara-saudara, yang akan memelihara saudara-saudara, yang akan menjadi berkat bagi saudara. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah tadi ya ada ketua mengatakan bagaimana kita berdampak bagi Toraja. Bagaimana mentransformasi Toraja. Wow, betul. Saya rindu supaya kalian menjadi ya utusan Tuhan, ya alat Tuhan untuk mengadakan perubahan-perubahan di Toraja. Ya, melalui pendidikan, melalui keluarga, melalui gereja dan ini. Jadilah alat ya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tadi saya nggak gitu dengar, tapi mungkin sudah sekitar 400 lebih anak-anak Toraja. Dulu saya dengan Pak James bicara dengan Pak Bupati dan Ketua Sinode. Kalau boleh 100 anak Toraja itu masuk di UPH dengan beasiswa. Yaitu jadi di ya baik itu di TC, baik itu di FON dan lain-lain. Karena apa? Kita rindu sekali untuk ada transformasi di Toraja yang benar-benar ya dibina, diberkati oleh saudara-saudara yang sudah komit kepada Kristus, yang sudah ya dididik di dalam pendidikan transformatif, holistis yang berpusat pada Kristus. Jadi saudara-saudara, ya ayo mari kita sama-sama terus menjadi berkat kepada ya Toraja. Melalui apa? Banyak sekali caranya. Tadi di ya bakti sosial ya bagus. Tapi saya pikir yang penting adalah yang saudara-saudara mengajarnya mungkin sebagian dari saudara-saudara nanti kembali khususnya baik itu FON maupun juga guru kembali ke Toraja. Ya di yayasan saya mulai untuk ya mengarahkan supaya anak-anak daerah kembali ke daerahnya menjadi berkat. Ya, ada beberapa pertimbangan. Satu adalah pertimbangan keluarga, juga kedua adalah pertimbangan daerah itu supaya kalian menjadi berkat bagi Toraja. Saya ya tadi saya dengar Pendeta Albert mengatakan saya sudah tua. Rasanya belum merasa tua lagi gitu loh Pendeta Albert gitu. Tetapi saya tahu dan saya selama beberapa ini berdoa apa yang Tuhan ingin saya perbuat untuk Toraja. Ya saya ikut mendirikan misalnya gerakan integritas. Karena begitu sedih dengan money politics di Toraja dan sebagainya. Dan saya harap kita mendukung gereja BPS dalam berbagai upaya untuk mentransformasi Toraja bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara kalian bisa. Dulu saya pernah sarankan ya kepada ya si Kamali atau apa. Ayo ikut memberi beasiswa. Ya, jadi selain yang kita dari UPH, saya pribadi juga ya dan Pak Albert tahu itu memberikan beberapa beasiswa baik untuk di Staken, baik itu di UKI, baik itu di beberapa tempat dan sebagainya. Untuk anak-anak Toraja apa? Supaya dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan ya kalian merayakan Natal ini. Dan saya harap bukan hanya karena merayakan Natal, tapi karena recommitment ya to do your best to glorify God. Dan ini recommitment untuk menjadi berkat ya bagi Toraja, bagi Indonesia, dan bagi dunia. Selamat Hari Natal. Ya Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya betul-betul bahagia bahwa ada si Kamali ini. Dan kiranya jangan si Kamali yang hanya melihat dirinya sendiri, tapi si Kamali karena mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama, bagi Toraja, bagi Indonesia, bagi dunia. Saya tahu ya Tuhan akan pakai saudara-saudara menjadi berkat dan terpujilah Tuhan. Immanuel, selamat Natal,
baru. Tuhan berkati. Dua. Terima kasih kepada Ketua Kamali, Ketua Kamali dan Bapak Jonathan El Parakah yang sudah memberikan sambutan dan pesan Natal kepada setiap dari kita yang hadir pada saat ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti live streaming melalui aplikasi Zoom. Diharapkan untuk membuka kameranya dan berikan senyum termanis dari kita semua. Nanti saya akan bantu. Diharapkan semua bisa menyalakan kameranya. Kita akan mengambil gambar yang pertama. 3, 2, 1. Oke, gaya selanjutnya. Oke, screen kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya screen ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang ganti gaya. Gaya bebas, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saudara-saudari sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara perayaan Natal Kamali dan Si Kamali 28 Desember 2020. Dan kami mengucapkan selamat Natal Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman, saudara-saudari sekalian yang ingin menyapa satu sama lain, masih dibuka forum chat, baik di Zoom maupun di Facebook. Silakan menyapa teman-teman yang ada di Surabaya, yang ada di Tangerang, ataupun yang ada di Toraja. Ya.
Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Saya pamit ya. Pamit. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak. Ya.